Dan kopi tak pernah memilih siapa yang layak menikmatinya. Karena di hadapan kopi, kita semua sama. Hai guys, saya Dr. Dara, bukan food vlogger. Di video ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang mungkin sering dikonsumsi oleh wanita hamil. Salah satunya adalah kopi. Minuman berkafein ini cukup banyak diminati, terutama oleh bumil. Apalagi bumil yang sebelum hamil memang merupakan coffee lover. Agak berat kayaknya untuk nggak ngopi pada saat hamil. Sebelumnya, kita ngobrol dikit tentang sejarah kopi ya guys. Jadi gini nih, kopi itu pertama kali ditemukan di benua Afrika, tepatnya di Ethiopia pada abad ke-9. Waktu itu ada seorang penggembala kambing yang melihat keanehan pada kambing peliharaannya atau kambing gembalanya. Keanehan ini terjadi setelah kambing gembalanya memakan makanan tertentu, yaitu si tanaman kopi. Kambing-kambing tersebut menjadi lebih berenergi. Mereka juga nggak bisa tidur saat malam hari. Nah guys, ternyata nggak cuma kita doang nih yang suka ngopi. Kambing pun suka ngopi. Dan itu udah dari zaman dahulu kala. Kemudian, bangsa Arab datang ke Afrika dan mulai dagang tuh. Dan pada saat itu kopi mulai diperjualbelikan sehingga kopi mulai nyebar keluar dari benua Afrika ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, kopi dibawa oleh bangsa Belanda dan mulai ditanam di tanah Jawa pada tahun 1600-an. Waktu itu awal-awal Belanda datang ke Indonesia lah. Nah, kembali ke topik nih ya. Gimana bumil yang suka ngopi? Aman nggak nih? Ngopi dulu. Jadi, untuk bumil yang suka ngopi, harus memperhatikan kondisi kesehatannya dan juga kandungan kafein pada kopi. Kafein ini bisa menimbulkan beberapa efek-efek tertentu, seperti mual, jantung berdebar-debar, susah tidur, gangguan pencernaan, sering buang air kecil, dan gemeteran alias tremor. Selain itu, kopi juga bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah loh. Nah, selama hamil, tubuh bumil membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memetabolisme kafein. Akibatnya, efek samping kafein bisa saja bertahan lebih lama di dalam tubuh bumil. Selain itu, kafein juga dapat menembus plasenta. Sedangkan, metabolisme janin di dalam kandungan belum cukup matang untuk bisa mencerna kafein. Tapi, semua kondisi yang tadi saya sebutkan itu terjadi jika kopi yang diminum berlebihan, sehingga kadar kafeinnya pun menjadi berlebihan pada tubuh bumil. Jika hal ini terjadi, dikhawatirkan bisa membahayakan kesehatan bumil dan janin di dalam kandungannya. Terus, gimana sih takaran kopi yang ideal untuk bumil? Sebelumnya nih guys, kita harus tahu dulu bahwa kopi itu ada dua spesies. Pertama, Arabica, dan yang kedua, Robusta. Kopi Arabica adalah kopi yang berasal dari Ethiopia, merupakan kopi dengan cita rasa terbaik. Kopi Arabica mempunyai banyak varietas, misalnya nih, kalau di Indonesia, kopi Gayo dari Aceh, kopi Toraja dari Sulawesi. Sedangkan, kopi Robusta adalah kopi yang awalnya berasal dari Kongo dan merupakan kopi kelas 2. Rasanya itu sedikit lebih pahit, sedikit asam, dan mengandung kafein yang lebih tinggi jika dibandingkan kopi Arabica. Jadi, setiap jenis kopi mengandung jumlah kafein yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, bumil perlu memperhatikan kadar kafein yang tertera pada label kemasan produk kopi. Batas maksimal konsumsi kafein bagi ibu hamil dalam satu hari adalah 200 mg.
atau setara dengan 2 cangkir kopi instan. Nah, perhatikan yang baru saya omongin tadi ya guys. Batas maksimal kafein, bukan kopi. Jadi yang 200 mg itu bukan 200 mg kopi, tetapi 200 mg kafein. Jadi berbeda tuh. Kafein tidak cuma berada di dalam kopi saja. Sebagai contoh nih, 1 cangkir kopi seduh itu sekitar 60-200 mg kafein, tergantung jenis biji kopi yang dipakai. Kemudian 1 cangkir kopi instan itu kurang lebih sekitar 100 mg kafein. Ini yang barangkali sering kita minum ya, kopi instan. Yang berikutnya lagi, 1 kaleng minuman soda, contohnya kayak Coca-Cola, Fanta, dan sejenisnya, itu mengandung 40 mg. Itu mengandung 40 mg kafein loh. Sedangkan 1 kaleng minuman penambah energi itu kurang lebih sekitar 80 mg kafein. Nah, yang menariknya, nggak cuma kopi nih. Bagi peminum teh, 1 cangkir teh, 1 cangkir nih kurang lebih tuh ada 75 mg kafein. Dan ternyata guys, kalian yang suka makan coklat batangan 50 mg itu bisa mengandung 25 hingga 50 mg kafein. Jadi artinya nih guys, jika kalian pagi udah minum kopi instan, itu sekitar 100 mg kafein. Sorenya ngopi lagi, 100 mg kafein lagi, udah 200. Terus malamnya ngeteh, itu ada 75 mg kafein. Artinya kadar kafein yang kalian konsumsi itu udah melebihi batas maksimal kafein per hari. Jadi dia tuh udah 275, padahal kan tadi kita udah ngomongin batas kafein per hari itu 200 mg. Ini nggak boleh untuk bumil loh. Begitu pula bagi kalian yang pagi ngopi, sore ngeteh, malam ngemil coklat. Juga harus hati-hati. Jangan sampai kelebihan batas maksimal kafein per hari ya. Pintar-pintarlah menakar jumlah kafein yang akan dikonsumsi. Intinya guys, kopi bukanlah pantangan bagi bumil jika diminum sesuai aturan dan tidak berlebihan. Namun, pada bumil yang hamil muda dan masih mual muntah, memang sebaiknya hindari dulu kopi, karena bisa mempengaruhi atau memperparah mual muntahnya. Begitu pula buat bumil yang mempunyai penyakit seperti hipertensi, sebaiknya sih hindari ngopi dulu ya. Terakhir nih guys, selain kafein, waspada gula atau pemanis yang dicampurkan ke dalam kopi. Terutama bagi kalian yang suka minum kopi kekinian nih, kayak gini nih. Jangan sampai kafein dikontrol, tapi resiko diabetes akibat konsumsi gula yang berlebihan di dalam kopi. Oke guys, semoga video ini bisa menjawab kekhawatiran kalian, khususnya bagi bumil yang suka ngopi ya. Tolong di like dan bantu share video ini ke teman-teman kalian, para coffee lover. Sampai jumpa di video berikutnya. Seriput lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Seruput dulu kopinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Seruput dulu ah. Kok gitu sih ngomongnya? Seruput dulu ah.